أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang indah dan cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan taufik serta hidayahnya. Kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Kemudian setelah itu insyaallah kita lanjutkan kembali seperti biasanya kajian yang insyaallah akan kita nukilkan dari Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Baik, pada pembahasan lalu ma'asyiral muslimin kita masih membahas pada bab yang kedua dalam Kitabul Jami' ini adalah Babul Birri Wassilah, bab tentang berbakti kepada kedua orang tua dan juga menyambung hubungan silaturahim. Dan pada pembahasan lalu telah kita selesaikan pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita lanjutkan sekarang pada hadis berikutnya, yaitu dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala mu'allif rahimahullahu taala. Penulis mengatakan, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'dzam? Dosa besar, dosa apa yang paling besar itu? Perhatikan. Beliau berkata, yaitu Ibnu Mas'ud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'dzam? Dosa apa yang paling besar itu? Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Bahwasanya kamu telah menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu, yakni sekutu dalam hal peribadatan, sekutu dalam hal penyembahan atau ibadah, yaitu menyembah kepada selain Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal dialah Allah yang telah menciptakan kamu. Jadi termasuk dosa besar yang paling besar Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan Allah dalam peribadatan atau penyembahan. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu, kata beliau. Qultu, kemudian aku berkata lagi, kata Ibnu Mas'ud, thumma ayyu? Lalu setelah itu apa lagi wahai Rasulullah? Qala, kemudian beliau menjawab, thumma an taqtula waladak khasyata ay ya'kula ma'ak.
Kemudian setelah itu kata beliau adalah kamu membunuh anakmu karena kamu takut, yakni dia makan bersama kamu. Dengan kata lain, kau membunuh anak kandungmu sendiri karena takut miskin, takut jatah makan untukmu berkurang, sehingga dengan sebab itu kamu bunuh anakmu. Maka ini termasuk dosa besar yang disebutkan setelah syirik. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, qultu thumma ayyu, lalu setelah itu apa lagi wahai Rasulullah? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, thumma antuzaniya bi khalilati jarik, kemudian kamu berbuat zina dengan istri tetanggamu sendiri. Hadisnya muttafaqun alaih, disepakati sahihnya oleh kedua imam, yaitu Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW menyebutkan kepada kita ketika beliau ditanya tentang berbagai macam dosa-dosa besar, bahkan dosa besar yang paling besarnya, maka beliau menyebutkan tingkatan-tingkatannya, dimulai dari yang paling besarnya yaitu kesyirikan. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan perkara-perkara yang selain ini. Nah, di antaranya adalah membunuh anak kandung sendiri karena takut miskin, demikian pula berzina atau melakukan perzinaan dengan istri tetangganya sendiri. Taib, barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang mulia ini bisa kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, hadis ini menunjukkan kepada kita besarnya semangat para sahabat Nabi Muhammad SAW, terutama di dalam mengetahui perkara-perkara ilmu agama, ilmu-ilmu tentang Islam, sehingga untuk mempelajarinya dan mengetahuinya mereka selalu bertanya kepada Nabi SAW. Ya, terutama Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia ini, di mana tentunya ma'asyiral muslimin, orang yang bertanya tentang suatu ilmu ini adalah karena memang dia tidak mengetahuinya, sehingga bertanya itu adalah tujuannya untuk diamalkan, kalau memang itu berupa perintah, atau untuk dijauhi kalau itu berupa suatu larangan. Nah, dan ma'asyiral muslimin, di samping itu barakallahu fikum, bertanya itu adalah karena merupakan kuncinya ilmu. Orang bertanya karena tidak tahu, terutama bertanya tentang perkara agama. Ini kata ulama adalah merupakan kuncinya ilmu. Jadi kalau kita merasa bodoh, merasa tidak tahu tentang perkara agama, maka hendaknya kita belajar, kemudian bertanya kepada ahlinya, kepada orang-orang yang mengerti. Di samping itu kita perlu untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang disampaikan pelajaran-pelajaran tentang Al-Quran was Sunnah dan seterusnya. Maka itu semua bentuk bertanya tentang suatu ilmu kepada orang yang mengerti. Karena itu ma'asyiral muslimin, dalam sebagian hadis-hadis Nabi SAW disebutkan tentang keutamaan bertanya tentang suatu ilmu itu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW beliau pernah mengatakan, al-ilmu khazain wa miftahuhu as-su'al. Ilmu agama itu adalah perbendaharaan, ya, perbendaharaan yang sangat berharga sekali, dan kuncinya adalah dengan bertanya. Karena itu kata beliau, fas'alu rahimakumullah, karena itu bertanyalah kalian, semoga Allah merahmati kalian. Fa innama yu'jaru fil ilmi thalathah, dikarenakan akan diberikan oleh Allah Ta'ala pahala tentang ilmu ini pada 3 golongan. Yang pertama al-qail, orang yang menyampaikan ilmu, wal mustami', dan orang yang mendengarkan ilmu, wal akhidu, dan orang yang mengambil ilmu tersebut. Nah, ya, Nabi SAW mengingatkan bahwa ilmu itu merupakan perbendaharaan agama yang sangat penting, ya. Nah, dan kunci untuk membuka perbendaharaan tersebut adalah dengan bertanya kepada ahlinya, ya.
dikarenakan juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an mengingatkan dan menyuruh kita agar bertanya tentang agama ini kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui ilmunya. Di samping itu, ma'asyiral muslimin, orang yang menyampaikan ilmu, orang yang mendengarkan ilmu dan yang mengambil ilmu, maka semua akan diberi pahala oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, hala yas'ab, kata beliau, hala yas'alu idza lam ya'lamu fa inna ma shifaa'ul 'ayyi as-su'al. Beliau pernah mengatakan, ya, tidakkah kalian bertanya apabila kalian, apa tidakkah mereka itu bertanya apabila mereka itu tidak mengetahui ilmu? Karena itu, kata beliau, sesungguhnya obat dari ketidaktahuan, obat dari kebodohan adalah dengan bertanya. Iya, berarti ini menunjukkan Nabi menganggap bahwa kebodohan itu suatu penyakit. Kebodohan itu ibarat suatu penyakit. Maka obat penyembuhnya apa? Dengan bertanya. Bertanya kepada orang yang mengerti agama. Dengan kita rajin menghadiri majelis-majelis ilmu, rajin membaca buku-buku tentang ilmu agama, mempelajarinya, memahaminya, bertanya kepada ahlinya, dan seterusnya. Maka ini semua adalah upaya kita untuk membebaskan diri kita dari kebodohan. Dengan kita terus belajar dan belajar. Sampai kapan? Sampai mati. Belajar itu tidak ada batasnya tentang agama ini. Ya, seperti halnya ibadah-ibadah lain. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk istiqamah dalam ibadah, termasuk menuntut ilmu din ini, ma'asyiral muslimin. Sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita semua dengan kematian. Allah berfirman, apa? Na'am, mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datangnya kematian. Termasuk dalam hal ini adalah ibadah yang wujudnya berupa menuntut ilmu agama. Maka dalam perkara ini antum perhatikan, ma'asyiral muslimin, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, beliau selalu bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat dibutuhkan dan penting untuk diketahui. Di antaranya bertanya tentang apa itu dosa-dosa besar dan apa itu dosa yang paling besarnya. Seperti itu. Sehingga ini menunjukkan pentingnya bagi kita untuk sebagaimana para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang semangat dalam belajar ilmu dengan bertanya kepada ahlinya. Oleh karena itu kita pun sepantasnya lebih-lebih lagi butuh untuk selalu bertanya kepada orang-orang yang mengerti ilmu agama ini. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil juga dari hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, ya, bahwasannya yang namanya dosa-dosa itu jenisnya bertingkat-tingkat atau bermacam-macam. Ada yang besar dan ada yang lebih besar, ada yang kecil dan juga mungkin ada yang lainnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para ulama memberikan definisi kepada kita, apa sih dosa besar itu? Iya, dosa besar dijelaskan sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kemudian dari Sa'id bin Jubair, demikian pula dari para ulama di kalangan tabi'in, yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Mereka semua memberikan definisi kepada kita tentang dosa besar itu apa. Di antaranya, innal kabaira kullu dzambin khatamahu Allah ta'ala bin narin au ghadabin au la'natin au azabin. Ya, yang namanya dosa besar itu adalah semua jenis dosa yang Allah Subhanahu wa taala mengancam pelakunya, yaitu dengan neraka atau dengan kemurkaannya atau dengan laknat darinya atau dengan azab yang disediakan untuknya. Jadi yang namanya dosa besar, kalau pelakunya diancam oleh Allah Ta'ala, dia akan diancam yaitu dengan neraka atau dengan murkanya Allah atau dengan laknat dari Allah atau dengan azab yang Allah sediakan untuk mereka berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW. Maka itulah dosa-dosa besar. Dan inilah pula yang
disebutkan oleh para ulama, misalnya dari kalangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga menyatakan seperti itu, Al-Imam Al-Qurtubi, Asy-Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Ya, jadi semua dosa yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Nabi yang pelakunya diancam dengan neraka atau diancam dengan murka Allah atau dilaknat oleh Allah atau diancam dengan azab Allah, maka itu semua termasuk dosa-dosa besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ketika Nabi bertanya tentang apa itu dosa-dosa besar yang paling besarnya, maka disebutkan di antara yang pertama kata beliau, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu kamu jadikan bagi Allah adanya sekutu atau tandingan dalam perkara ibadah, yakni kau berbuat syirik sedangkan dialah sesungguhnya Allah yang menciptakan kamu. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa di antara dosa-dosa besar adalah syirik. Bahkan syirik atau menyekutukan Allah Ta'ala dalam ibadah itu adalah dosa besar yang paling besarnya. Dalil-dalil yang menunjukkan dalam Al-Quran sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ketika menjelaskan tentang nasihat Luqman kepada putranya, sebagian disebutkan dalam surat Luqman pada ayat 13. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, janganlah kalian menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar merupakan kedzaliman yang paling besar, kedzaliman yang sangat besar. Iya, tidak ada kedzaliman yang paling besar kecuali kesyirikan. Sebagaimana para ulama menjelaskan, zalim itu bentuknya juga macam-macam. Ada seseorang zalim terhadap dirinya sendiri, ada yang zalim terhadap orang lain, tapi ada kedzaliman yang paling besar, yaitu menzalimi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana haknya Allah adalah diibadahi, tapi kok kemudian ibadahnya diberikan kepada selain Allah. Ini zalim. Karena itulah dikatakan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang paling besar. Naam. Di samping itu, dalam ayat-ayat yang lain Allah Ta'ala juga menjelaskan bahwa kesyirikan ini merupakan dosa besar yang paling besar, bahkan tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala jika seseorang sampai mati belum pernah bertobat dari kesyirikannya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa pada ayat ke-48 dan 116. Allah menyatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik, tetapi Allah mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima, dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah, sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dalam ayat yang 116 dikatakan, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh sekali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan tentang besarnya dosa perbuatan syirik itu dan ancaman bagi para pelakunya dengan neraka. Karena itulah ma'asyiral muslimin, syirik menempati dosa besar yang paling besar, bahkan dosa besar yang paling utama. Seperti yang disebutkan oleh para ulama ketika menyebutkan tentang urut-urutan dosa-dosa besar yang paling besar berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka disebutkan syirik inilah dosa besar yang paling besarnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kabair dan yang selain beliau. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga disebutkan dalam hadis ini bahwa termasuk dosa besar pula, yaitu kata beliau, thumma anta qatula waladaka khasyata ayyakula ma'ak, yaitu kamu membunuh anakmu dikarenakan takut
dia nggak bisa, dia makan bersamamu. Takut kalau jatah makanan kita kurang dikarenakan adanya anak kita. Dengan kata lain, membunuh anak dikarenakan takut kita kekurangan, takut miskin, takut kita nggak bisa mencukupi hidupnya dan seterusnya, maka dibunuhlah anaknya tersebut. Ini termasuk bentuk dosa besar yang sangat besar, ya. Dan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang melarang dari perbuatan tersebut. Perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am pada ayat 151 tentang hal ini. Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Perhatikan ini, kata Allah Ta'ala, jangan kalian membunuh anak-anakmu karena miskin, yakni karena kekurangan, tidak bisa mencukupi kebutuhannya, ya, karena tidak bisa memberi nafkah kepadanya, lantas kita bunuh anak kita itu. Ingat kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah Allah yang memberi rezeki pada kalian dan juga anak-anak kalian. Nah, perhatikan ini, ya. Artinya apa? Kamilah yang beri rezeki pada kalian dan mereka anak-anak kalian tersebut. Begitu. Sehingga ini dalil yang menunjukkan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala yang berikan rezeki pada kita, ya, dengan bertambahnya anak, bertambahnya anggota keluarga kita, maka Allah yang berikan rezeki pada kita. Jangan khawatir, jangan takut miskin, ya. Sampai-sampai, ya, Syekh Albani rahimallahu ta'ala ketika menjelaskan atau ditanya tentang hukum KB misalnya, ya, atau tahdidul nasl, yakni membatasi keturunan, maka beliau menyebutkan dalil-dalil tentang ayat ini, ya. Di antaranya diingatkan, jangan kau bunuh anak-anakmu karena takut miskin, kamilah yang berzeki pada kalian dan juga kepada mereka. Ini jaminan dari Allah Ta'ala, sehingga tidak usah khawatir dengan bertambahnya anak, bertambahnya anggota keluarga. Jangan kemudian kita takut miskin lantas kita bunuh dia, seperti itu. Demikian pula dalam ayat yang lain di surat Al-Isra atau surat Bani Israel, surat yang ke-17 pada ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang beri rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Ya, inna qatlahum kana khit'an kabira, karena sesungguhnya di dalam pembunuhan kepada mereka itu terdapat dosa yang sangat besar sekali. Naam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ini harus diperhatikan, ya, karena banyak di antara orang-orang apalagi di masa sekarang ini, ya, berita-berita yang sering muncul, orang tua membunuh anak kandungnya sendiri karena enggak bisa mencukupi kebutuhannya, ya. Dia bunuh anaknya dengan diracun. Setelah semuanya dibunuh, maka bapak ibunya sendiri yang akhirnya minum racun, semuanya mati bareng-bareng. Naudzubillah, ya. Ini karena apa? Kemiskinan atau takut miskin dan sebagainya. Rahasianya apa disebutkan dalam ayat ini? Pada ayat pertama tadi dikatakan wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan kamu bunuh anak-anakmu dikarenakan kemiskinan. Maksudnya apa? Kondisi kemiskinan atau kekurangan jangan sampai memaksa ataupun mendorong kita untuk melakukan pembunuhan kepada anak-anak, ya. Dia sendiri sudah miskin, sudah kekurangan, tapi anaknya tambah-tambah banyak, ya. Dalam kondisi kemiskinan tersebut lantas dia bunuh anaknya, maka jangan sampai hal itu dilakukan. Adapun pada ayat yang kedua tadi di surat Al-Isra ayat 31 disebutkan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Artinya apa? Dia sendiri kaya, dia sendiri berkecukupan, tapi dengan bertambahnya anak dia was-was, dia khawatir, dia takut enggak bisa memenuhinya, enggak bisa menafkahinya, akhirnya dia bunuh anaknya itu juga karena takut miskin. Nah, maka dua-dua kondisi ini tetap dilarang dan tidak boleh. Karena itulah kita harus yakin ma'asyiral muslimin, pada bagian ayat disebutkan nahnu narzuqukum wa iyyahum, ya, atau dalam
Ayat berikutnya demikian, kamilah yang memberi rezeki pada kalian dan juga kepada mereka. Jangan khawatir dengan rezeki. Di samping itu, ma'asyiral muslimin, dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW pun beliau malah justru mendorong kita agar kita memiliki banyak anak. Disebutkan dalam hadis yang sahih, tatkala beliau mendorong kita atau para pemuda untuk menikah, maka disuruh memilih para wanita yang diharapkan subur dan bisa diharapkan memiliki anak yang banyak. Rasulullah SAW bersabda, tazawwazul al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Kata beliau, nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan yang penyayang dan juga yang memiliki anak. Ya, jadi kalau kita mau menikah, berusahalah mencari wanita yang subur, wanita yang diharapkan dengannya memiliki banyak anak. Maka disitulah kata Nabi, karena sesungguhnya aku nanti pada hari kiamat akan berbangga-bangga dengan banyaknya umat ya Islam ini, yaitu dengan banyaknya anak tersebut. Na'am barakallahu fikum. Karena itu ma'asyiral muslimin, membunuh anak-anak ya karena takut miskin atau karena kekurangan, maka ini termasuk dosa yang sangat besar. Baik. Kemudian yang terakhir disebutkan juga dalam hadis ini ma'asyiral muslimin, yaitu apa? Termasuk dosa besar adalah tsumma antuzaniya bihalilati jarik, yaitu kamu berbuat zina atau menzinai istri dari tetanggamu sendiri. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan bahwa berbuat zina lebih-lebih kepada istri tetangga kita, orang dekat kita, maka tentu ini dosanya lebih besar lagi. Padahal kita semua tahu ma'asyiral muslimin, yang namanya zina apapun bentuknya, dia termasuk dosa besar dengan siapapun ya, sebagaimana Allah taala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, dan jangan kalian dekat-dekati perbuatan zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan fahisyah, perbuatan keji ya, dan jalan yang buruk. Para ulama menjelaskan, wala taqrabuz zina, dan jangan kalian mendekati perbuatan zina ya, maka ini menunjukkan bahwa mendekati saja itu termasuk perkara yang dilarang ya, mendekati perbuatan zina dengan berbagai fasilitas dan caranya ya, apa saja yang berhubungan dengan perkara zina atau yang bisa mengantarkan kita kepada perbuatan zina, ini dilarang oleh Allah ya, karena Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Sehingga semua sarana, semua jalan, semua ya fasilitas yang mendorong atau yang mengantarkan kita naudzubillah pada perbuatan zina, ini semua dilarang, apalagi perbuatan zinanya itu sendiri ya, dekat-dekat saja kita dilarang, apalagi melakukannya. Karena itu Allah mengatakan ya, innahu kana fahisyah, sesungguhnya zina itu perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji. Maksudnya adalah dia merupakan maksiat yang sangat buruk, perbuatan maksiat yang sangat jeleknya ya, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk, yakni apa? Dikatakan jalan yang sangat-sangat jelek, karena hal itu akan membawa pelakunya kepada perbuatan neraka jahanam. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin, ini zina secara umum ya, bahkan zina secara umum ini bertingkat-tingkat. Ma'asyiral muslimin, dijelaskan para ulama, ada orang yang berzina misalnya dengan wanita yang mungkin masih mahramnya, ini akan merusak apa? Merusak nasab ya. Orang berzina dengan orang yang masih mahramnya sendiri misalnya, maka ini akan merusak nasab. Atau orang yang berzina dengan wanita yang telah menikah atau yang memiliki suami, ini akan merusak perkawinan orang lain. Atau ada pula orang yang berzina tetapi dengan tetangganya sendiri, ini juga merusak hubungan tetangga dekat. Dan juga ada orang yang berzina dengan tetangga yang masih kerabatnya sendiri, ini juga merusak silaturahim dan sebagainya. Banyak sekali akibat atau dampak buruk dari perbuatan zina tersebut. Nah, lebih-lebih disebutkan dalam hadis ini zina terhadap istri dari tetangganya sendiri ya. Maka kata Nabi, ini termasuk dosa yang sangat besar ketika menjelaskan dalam hadis ini tadi. Bahkan ma'asyiral muslimin,
berzina dengan istri tetangganya sendiri ini termasuk dosa besar karena pelakunya diancam dengan neraka. Rasulullah mengatakan, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zaujiha. Bukan termasuk golongan kami orang yang merusak hubungan seorang wanita dengan istrinya, dengan suaminya. Ya, jadi orang, kata Rasulullah, bukan termasuk golongan kami orang yang merusak hubungan antara seorang wanita dengan suaminya. Artinya wanita yang sudah menikah, wanita yang sudah punya suami, kita rusak, yaitu dengan kita zinai dia, maka ini bahaya, termasuk dosa yang sangat besar. Ya, na'am, barakallahu fikum. Demikian pula dalam hadis yang lain, man khabbaba zaujata mri'in au mamlukahu falaysa minna. Ya, barang siapa merusak seorang wanita atau istri dari orang lain atau budak perempuan dari orang lain, maka dia bukan termasuk golongan kami. Bahkan lebih khusus, Nabi SAW menjelaskan bahwa berzina dengan istri tetangga itu adalah lebih besar dosanya daripada kalau kita berzina dengan istrinya orang lain, ya dimanapun dia. Sekali lagi, dengan tetangga sendiri ini dosanya lebih besar. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi juga mengatakan, ya, la ayyazniya rajulu bi asrati niswatin ya aisaru alaihi min ayyazniya bimraati jarih. Kata Rasulullah SAW, sungguh seseorang berzina dengan 10 orang wanita itu lebih ringan dosanya daripada kalau dia berzina dengan istri tetangganya sendiri. Ya, ada seorang berzina dengan 10 orang wanita tapi orang lain yang jauh dari rumahnya. Itu kata Rasulullah lebih ringan dosanya daripada kalau dia berzina dengan 1 orang dari istri tetangganya sendiri. Naudzubillah, ya. Sehingga ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan pada kita perbuatan ini termasuk dosa yang sangat besar yang harus kita jauhi, kita waspadai dan kita berhati-hati darinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari dosa dan berbagai macam jenisnya dan tingkatnya sebagaimana disebutkan juga dalam hadis ini, yaitu 3 hal. Pertama, dosa syirik. Kemudian yang kedua, membunuh anak kita sendiri, ya, dikarenakan takut miskin, takut kekurangan. Dan yang ketiga, jangan sampai kita melakukan zina, naudzubillah, dengan siapapun, termasuk lebih khusus adalah dengan istri tetangga kita sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu dulu pelajaran yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Taib, insyaallah kita sambung pada hadis-hadis yang berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Taib, barangkali ada yang mau ditanyakan dalam masalah ini, silahkan. Barakallahu fikum. Taib, ada yang bertanya, silakan. Ada? Ya. Terus? Oh begitu. Ini ada pertanyaan. Bagaimana dengan tetangga kita yang tidak menutup aurat? Oh banyak. Bahkan semua tetangga kita di sekitar kita kebanyakannya tidak menutup aurat. Maka dalam perkara ini ma'asyiral muslimin, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya apa? Ya, meskipun banyak tetangga kita di kanan kiri, di kampung kita, di pasar-pasar kita, ya, di jalan-jalan atau dimanapun berada kita, selalu bertemu dengan para wanita yang tidak menutup aurat. Ya, maka dalam perkara ini tetap kita berusaha. Masuk kita harus nunduk terus, ya tidak mungkin juga, ya, berjalan dan nunduk terus nabrak engko, ya, dan seterusnya. Walhasil kita terus harus berusaha menjaga pandangan mata kita, ya, semampu kita, tapi bukan kemudian juga tidak menyapa sama sekali. Yang jelas tetap dalam perkara ini tergantung ketakwaan kita untuk menghadapi apa yang kita pandang atau kita saksikan di depan mata kita. Maka intinya barakallahu fikum, ya, kita harus pandai-pandai menjaga, ya, hati kita, menjaga pandangan mata kita dari perkara-perkara yang dikhawatirkan akan bisa mengantarkan kita kepada perzinahan. Ya, karena itulah, ya, kalau kita melihat ada wanita yang tidak menutup aurat, bahkan mungkin lebih cantik dari istri kita misalnya, ya kita segera palingkan,
Ya, karena itu tadi tidak ada obat yang bisa menghilangkan dari hal itu kecuali dengan memalingkan atau menundukkan pandangan. Ya, jangan kemudian terus memelototinya dan seterusnya. Demikian pula kita buka HP kita, semua yang kita saksikan di HP, ya kebanyakannya adalah juga yang ditampilkan gambar wanita. Maka ini semua butuh ketakwaan kita sendiri. Ya, kita harus pandai-pandai bertakwa kepada Allah semampu kita dimanapun ya dan apapun yang kita lakukan dalam upaya menjaga kesucian jiwa kita, hati kita dari perbuatan zina. Wallahu a'lam. Intinya bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada sesuai dengan kemampuan kita, ya. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Di samping itu, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian, ya. Misalnya antum kerja di kantor mesti ketemu wanita yang tidak menutup aurat. Kita beli di toko, kita belanja di pasar, kita berjalan di jalan-jalan, ya kemanapun, tidak lepas dari banyak orang yang tidak menutup aurat. Orang wanita yang menutup aurat saja juga kadang masih terbuka wajahnya, yang cantik-cantik itu pun juga menggetarkan hati kita. Karena itulah kita harus pandai-pandai untuk ya menjaga ketakwaan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Barakallahu fikum. Terus Rasulullah SAW berikan tips, ya, kalau seandainya kita di luar, kita nggak sengaja melihat ada seorang wanita cantik yang kemudian menggetarkan hati kita, membuat kita goncang karenanya, maka segera pulang, temui istri. Dan kalau kamu tidak kuat dengan syahwatmu, maka salurkan segera syahwatmu kepada istri tersebut. Insya Allah dengan itu akan bisa menghilangkan gangguan, goncangan yang disebabkan karena kita memandang ada wanita cantik di jalan tersebut. Begitu, ya. Sehingga kalau kita melihat itu, kita kok tertarik, waduh, ono perempuan cantik, perempuan yang memikat hati, menggoncangkan hati, segera pulang. Ya, terus kalau tidak punya istri atau belum punya istri gimana? Ya banyak puasa sunnah, ya. Karena kata Rasulullah SAW, dengan sebab puasa sunnah, ya, maka hal itu akan bisa menjaga kemaluan. Kata Rasulullah, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wahai para pemuda, jika kalian telah memiliki kemampuan, maka segeralah menikah. Karena dengan menikah itu akan bisa menjaga kemaluan dan bisa menundukkan pandangan. Fa illam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Kalau dia belum mampu menikah, maka hendaknya dia berpuasa, yaitu dengan memperbanyak puasa sunnah. Fa innahu lahu wija, karena dengan sebab puasa sunnah itu akan menjadi benteng atau tameng bagi dia dalam menghadapi ya gangguan-gangguan ataupun dari perbuatan zina. Naudzubillah, seperti itu, ya. Sehingga kalau kita belum mampu menikah atau belum punya, ya, maka segera kita perbanyak puasa sunnah, ya. Nah, dan semua kita lakukan sesuai dengan kemampuan dan ketakwaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu. Yang lain silakan, barangkali ada. Sudah? Baik, kalau sudah ada, kita cukupkan dulu sampai pagi ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua ma'asyiral muslimin, agar kita selalu istiqomah di dalam menuntut ilmu-ilmu agama, mempelajarinya, mengamalkan semampunya, ya, dan istiqomah di atasnya sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.